karena di periode pertama itu ada kegagalan gitu. Jadi aku mengajukan diri lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, benar-benar. Dan alhamdulillah ya seperti itu. Tapi nggak sampai 3 periode kan? Tidak seperti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mangrove Podcast. Niat, nekat, nyikat. Wanita sangat identik dengan sebuah kelemah lembutan baik secara fisik maupun hati. Namun tak jarang juga ada wanita yang kuat dan terkesan suka sebuah tantangan. Benar sekali, banyak hal yang dimiliki oleh seorang wanita. Selain yang disebutkan tadi, tak ayal juga wanita bisa menjadi seorang pemimpin di lingkungannya. Hal ini sangat berjalan lurus dengan konsepnya kesetaraan gender antara pria dan wanita yang sudah tidak ada batasan. Nah bener banget tuh kata Adi. Nah kali ini Mangrove Podcast hadir lagi di episode kelima dengan hal baru dan narasumber terbaru. Judul kita dalam episode kali ini adalah How to be Strong Woman. Jangan lupa Yan, hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Dan narasumber kali ini sangat menggambarkan judul yang kita angkat pada episode kali ini, yakni Strong Woman. Tapi sebelum bahas tentang narasumber, aku ada nih artikel terkait dengan wanita kuat. Wah, boleh tuh dibacakan Yan? Oke, aku bacain nih artikel yang pertama ya. Oke. Devi Nuraisyah Septiani telah menjalani profesi supir truk selama kurang lebih 4 tahun. Meski tergolong belum lama, Devi telah cukup merasakan pahit manisnya menekuni pekerjaan kasar yang umumnya didominasi kaum laki-laki itu. Untuk sukanya, Devi mengaku bahwa ia pada dasarnya memang senang menjalani profesi truk. Karena itu menjadi hal yang unik dan keren bagi kaum perempuan. Sebab tidak semua perempuan bisa dan mau menjalani profesi tersebut. Wih, Wah, keren. banget sih. Ini seorang perempuan tapi mau menjadi supir truk ini. Wah, langka banget sih kalau kita temui di sekitar kita ya. Ya lingkungan kita, apalagi di sini tuh jarang ada supir sih. Malahan. Iya, jadi kalau seumpama perempuan, salut sih kalau ketemu orangnya saya pasti akan Sungkem. Iya. Sungkem. Oke, lanjut ke artikel kedua. Nah, artikel kedua kali ini akan saya bacakan. Atlet putri angkat besi Indonesia, Windy Cantika Aisyah, berhasil menjadi juara dunia junior dengan meraih medali emas di kejuaraan dunia angkat besi junior atau IWF World Junior Championship atau bisa disingkat dengan WJC 2022 di Yunani bulan Mei lalu. Tampil di kelas 49 kg, Windy Cantika yang juga peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu tak tertandingi lawan-lawannya. Ia unggul dalam angkatan snatch, clean, dan jerk, serta keseluruhan total angkatan. Wah, angkat besi, keren. Ya, seorang wanita tapi mampu menjadi atlet angkat besi itu parah sih, gokil. Iya, soalnya saya dulu juga pernah sih kayak angkat-angkat besi gitu ya, nge-gym lah. Itu sampai sekitar 15-20 kilo aja saya pernah jatuh satu itu barbelnya. Itu udah susah angkatnya iya, ya. Bener, apalagi ini kalau di artikel ini 49 kilo ya, itu 50 kilo. Wah, Parah sih. keren. Apalagi lebih susah lagi angkat beban orang tua. Ya bener. Susah. Ternyata di luar sana banyak ya wanita-wanita yang ternyata di luar sana masih banyak ya wanita-wanita yang super kuat, yang super woman pokoknya. Wah, keren sih. Apalagi kalau sampai angkat besi 50 kilo itu, wah. Saya aja tertandingin. Aduh, parah banget sih. Nah, jadi di era sekarang itu wanita nggak bisa dipandang lemah loh, Sudah banyak banget bukti kesetaraan gender terutama di Indonesia. Bener banget. Kita sudah diperlihatkan dan dibikin melek oleh artikel barusan. Narasumber kita kali ini juga gitu loh. Dia tuh tentunya seorang perempuan. Dia juga pernah menjadi pemimpin. Dia juga orangnya strong atau kuat banget. Kuat dalam hal apa tuh? Kuat semalaman. Waduh. Enggak. Maksudnya
kuat dalam berbagai hal dan dia itu ikut banyak organisasi dan kegiatan tapi akhirnya dia juga lulus dengan nilai yang tinggi gitu loh. Siapa sih kok tambah penasaran nih? Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia Sally Sally Ika. Eka. Halo, assalamualaikum Mbak Sally. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak dan lebih lanjut tentang Mbak Sally, alangkah lebih baik kalau Mbak Sally perkenalan dulu ke pemirsa Mangrove Podcast. Ya, perkenalkan, nama aku Selika Hebrianti. Biasa aku dipanggil namanya Sally, Feby juga bisa. Terus aku tinggal di Ringan Putih ya. Tinggal di Ringan Sedesa tuh Putih. yang saya Iya. ingat. Tapi Iya, aku bener-bener. kan kelahiran Papua, aku kesini sekolah. Nah, terus kesehariannya Mbak Sally itu di rumah ngapain sih? Sekarang kan udah baru kemarin lulus ya? Alhamdulillah sih aku langsung dapat pekerjaan. Keren banget. Alhamdulillah. Tapi sebelum aku dapat pekerjaan, aku masuk ke bidang pelatihan kerja gitu. Yang ada di daerah sini. Oh iya. Iya, benar-benar. Terus kesibukan saat ini selain bekerja itu ngapain aja kalau di rumah? Biasanya ngedit sih. Ngedit, ternyata bisa ngedit ya? Iya. Soalnya juga kan aku punya beberapa sosial media kayak gitu kan. Iya. Jadi aku ya bikin lah kayak kebosanan diri. bikin konten-konten gabungan, gitu. Iya, bikin konten-konten kayak gitu. Biasanya bikin konten soal apa itu? Random sih Random. aku Oh, kayak random. make up, terus Hmm. teman-teman di sosial media aku ajakin keseharian aku tunjukin kayak gitu. Oh, aja. Keren. Ternyata selain kuat ternyata juga bisa ngonten ya masih. Iya. Wah, pembagian waktunya itu loh yang susah kayaknya. Gokil sih. Terus sosok Mbak Sally ini sebenarnya seperti apa sih? Ya seperti ini biasa-biasa aja. Ya emang apa yang unggul gak ada. Ya keunggulan dari seorang wanita itu adalah kesabaran. Gitu. Bener-bener Kelas. kunci dari semuanya adalah kesabaran. Sabar. Terus keunikan yang dimiliki Mbak Sally yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain itu kayak gimana sih? Aku tuh punya beberapa sifat yang itu tiba-tiba muncul, yang aku juga nggak bisa ngontrol kayak gitu. Tiba-tiba kayak aku pendiam, gak tahu ada masalah apa, tiba-tiba jadi sosok yang pendiam, terus aku tiba-tiba nanti keceria, tiba-tiba pemarah kayak gitu. Bukan kayak ada sesuatu hal terus aku marah, sesuatu hal aku diem tuh enggak. Berarti tanpa sebab ya? Iya, tanpa sebab. Kayak ada yang di film apa itu? Kukira Kau Rumah. Aduh. Keren. Iya, itu namanya kalau nggak salah bipolar. Oh, bipolar. Kalau saya baca di Google. Nah, bahas tema nih. Seberapa setujukah Mbak Sally ini dengan tema yang kita angkat hari ini? Kan kita mengangkat how to be strong woman. Nah, tapi apakah wanita itu emang benar-benar kuat atau di belakang itu dia menangis gitu? Apa gimana? Iya, aku pernah baca sekuat-kuatnya wanita itu pasti ada masanya dia tuh untuk melepaskan semua emosinya. Iya, kayak gitu. benar. Jadi kalau dikatain kayak perempuan tuh strong woman, kalau dibilang sih iya, cuma di belakang kata-kata itu tuh masih ada hal-hal yang bisa membuat drop kayak gitu, juga membuat apa ya namanya kayak ya sakit gitu. Iya. Itu juga perempuan bisa merasakan sakit di depan. Kayak di depan di belakang senyumnya kita gitu pasti ada yang namanya Rasa sakit yang menyakiti, disembunyikan. ya, Iya. kayak gitu. Contohnya kayak apa nih? Yang pernah Mbak Sally alamin mungkin? Yang ya jelas ya gitulah. Gak apa-apa, kita bongkar semuanya di sini. kayak gitu. Wah. Asmara. Susah sih kalau bahas asmara. Iya sih. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, kok bisa sih Mbak Sally sampai sekuat ini dalam dan sekokoh ini? Ya yang pertama itu karena pengalaman. Pengalaman Gitu. itu yang paling penting sih. Iya, dulu aku nggak sekuat ini gitu. Dulu aku anaknya cengeng banget kayak gitu kan. Karena dulu aku nggak pernah kayak dibentak-bentak sama orang tua aku. Aku didik baik banget sama orang tua aku gitu. Jadi itu kayak
pertama kali diolok-olok, pertama kali dicemooh, terus juga pertama kali yang namanya dimarahin, diinterogasi. Itu waktu aku sekolah Sekolah. kayak gitu. Jadinya tuh kayak itu terbentuk gitu loh. Iya, karena mungkin pindahan dari Papua itu tadi ya, Iya. dari Papua ke Jawa mungkin ya sifatnya orang Jawa ya gitulah. Iya. Biasanya kadang rasis atau gimana, Iya, tapi ya kita harus menguatkan mental lah. Iya. Bener. Tapi Terus- kalau boleh tahu waktu pindahan itu di umur berapa? Ya sekitar umur 6 atau 7 tahunan. 6 atau 7 tahunan Iya, sih. seumur TK atau SD kelas 1 mungkin. Ya aku di Papua dulu itu masuk sekolah SD. Aku nggak TK. Oh, TK. langsung SD. Iya, SD. SD itu sekitar umur 5 tahun, 5 tahun setengah. Dan waktu adaptasi pasti ada dong proses adaptasinya. Itu kayak gimana adaptasinya? Dari Papua ke Jawa, Lebih ke bahasa sih. bahasa sih yang paling sulit adaptasi. Iya. Kayak bahasa aku dulu nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia dulu. Oh, gitu. Kalau sekarang udah lancar. Karena udah Yoi, sering di lancar, Jawa. Tapi emang fakta sih kalau bahasa Jawa itu mudah dipelajari gitu daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Oh. Ya terus saya juga dengar-dengar nih Mbak Seli pernah nggak sih jadi pemimpin di suatu organisasi gitu? Iya. Saya dengar-dengar aja sih. Iya pernah sih ya. Nah, Ya, coba ceritakan itu apa susah payahnya jadi pemimpin sebuah organisasi itu kayak gimana sih? Susahnya itu karena anggotanya yang kayak susah diatur Susah gitu ya, diatur mungkin gitu. karena kita sepantaran juga gitu. Gitu. Jadinya tuh kayak emang kesulitannya tuh di situ ngatur anggotanya tuh. Apalagi Mbak Seli ini wanita ya. Iya. Terus juga sering kan kayak dipandang remeh gitu sama teman-teman sendiri, sama anggotanya sendiri gitu. Apalagi anggota-anggota cowok kayak Iya, iya. kadang kayak gitu kan. Iya. Spill nama dong. Jangan dong. Waduh. Ya soalnya kan ya itu tadi gender. Mbak Seli menjadi pemimpin dan seorang wanita. Itu emang agak sulit diterima sih di lingkungan kita ya. Terus ada nggak sih kayak penyesalan jadi pemimpin gitu? Dulu pertama banget awal-awal aku jadi pemimpin itu sebenarnya sekitar 1 bulan 2 bulan tuh ada rasa penyesalan, kok aku mau ya jadi yang Kenapa harus pemimpin aku gitu? gitu? Kenapa harus saya gitu. Iya benar. Tapi kalau semakin kesini aku kayak lebih aku enjoyin lagi gitu. Sudah terbiasa Iya, mungkin. aku biasain, oh ternyata kayak gini. Nanti konsep nanti kayak lebih bisa mengatur gitu loh. Kalau awal-awal kan karena aku juga baru pertama kali kan jadi pemimpin organisasi gitu. Sampai 2 periode. Iya. Iya benar. Keren Alhamdulillah. banget. Keren sih sampai 2 periode. Nah, apa sih yang bikin orang-orang percaya untuk dipimpin seorang Sally ini? Ya, nggak tahu sih karena kan itu ada votingnya gitu kan. Betul. Dan juga ya mungkin karena aku pernah ngucapin hal yang paling random ya. Random. Iya, kayak soalnya kan aku nggak tahu kan apa itu visi misi zaman dulu. Gitu. Aku Iya, nggak iya, tahu visi-misi. sih visi misi itu apa gitu kan. Terus aku ikut itu terus diajarin oh gini gitu. Terus waktu pemilihan aku nggak sadar atau apa, aku tuh kayak nyebutin semuanya aku yang manggung gitu. Mungkin yang membuat Wih, mereka milih dari aku itu tuh ya. itu. kayak gitu. Itu. Jadi Terus ya, kok ceritanya bisa sampai 2 periode itu gimana? Itu jarang loh, susah itu dapetin 2 periode pemimpinan itu. Wah, ya karena di periode pertama itu ada kegagalan gitu. Oh, Jadi gitu. aku mengajukan diri lagi oh, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Iya, benar-benar. Dan alhamdulillah ya seperti itu. tapi nggak sampai 3 periode kan? Enggak. Tidak seperti yang Lanjut. itu. Oke. Hampir saja saya keceplosan tadi ya. Waduh. Oke, kita move on dulu nih tentang organisasi, tentang memimpin. Terus kita lanjut tentang asmara Nah. dari Mbak Shelly. Mungkin
Boleh dong spill sedikit cerita tentang asmara. Apakah sering disakitin atau gimana? Atau sekarang itu lagi mesra-mesranya gitu. Ini untuk masa lalu apa sekarang? Mulai masa lalu sampai sekarang deh. Aduh. Kalau yang lalu aku pernah yang namanya ditinggal tanpa sebab. Terus aku juga pernah pacaran beda agama. Waduh. Terus aku pernah pacaran sama adik kelas juga pernah waktu itu. Random banget. Habis itu juga pernah dia meninggal karena sebuah kecelakaan kayak gitu. Meninggal. Ya gitu. Terus saya yang paling heran itu yang ini tadi, yang beda agama itu gimana sih? Maksudnya nggak sampai mikir sampai ke depannya ini nanti mau dibawa kemana gitu loh. Enggak dong, karena kan kita itu masih kecil, kita Oh, masih enggak, kecil. iya itu sekitar aku, enggak, itu sekitar aku umur ya masih kelas 2 MTS gitu. itu MTS. Dan kita ketemunya juga virtual gitu. Virtual. Awalnya nggak tahu kalau dia itu beda agama. Tapi nyesel nggak sih kalau sama dia tahu kalau beda kamu tahu kalau dia itu beda agama gitu loh. Awal ada penyesalan loh. Kamu nggak ngasih tahu ke aku di awal kayak gitu kan. Kali gini kan namanya pembohongan. Iya benar. Ya dari situ sih aku kayak harus bisa milih-milih pasangan lebih baik lagi Iya. gitu. Nggak kebohong lagi. Nah, terus untuk sekarang banget ini. Terus gimana itu cerita tentang asmaranya Mbak Sally? Jadi beliau itu adalah guru aku waktu aku masih di pondok. Guru. Iya. Guru aku masih di pondok. Tapi aku nggak kenal banget gitu zaman dulu tuh. Kayak cuman berpapasan aja ketemunya gitu. Yes, Habis itu udah berselama aku boyong ya keluar dari Iya. pondok. Aku di beberapa tahun gitu aku tiba-tiba di calling sama beliau gitu kan. Oh ini Sally ya gini-gini kita terus udah sekitar 5 bulan 6 bulanan. Terus ya baru kemarin ini tinggal 2 bulan yang lalu. Halal. Oh, belum, maksudnya udah resmi pacaran gitu ya. Udah resmi pacaran gitu. Berarti sekarang Mbak Sally ini udah nggak jomblo guys. Jomblo guys. Jangan gatel ya. Iya. Oke, terus selama 2 bulan ini pernah nggak sih kayak Mbak Sally tuh merasa tersakiti atau gimana gitu? Alhamdulillah orangnya dewasa, orangnya mengerti aku kayak gimana, bisa kayak beradaptasi gitu sama sifat aku yang masih kekanak-kanakan kayak gitu kan, masih suka ngambek gak jelas. Iya. Nah, kalau kita dengar cerita Mbak Sally yang tadi kan sering ditinggalin tanpa sebab, Disakiti. ada yang ditinggal karena kecelakaan, ya ngeri juga ya. Iya. Nah, kita mau ngulik nih sarannya untuk kita yang sering ditinggalin tanpa sebab itu gimana sih? Biar lebih legowo gitu loh. Kalau dalam bahasa Jawanya. Legowo. Iya. Kayak lagu sih, Cok. Iya. Dalam sebuah hubungan tuh pasti ada yang namanya sakit hati, pertengkaran, terus juga cekcok tuh pasti ada ya kan. Nah, tiba-tiba dia ninggalin tanpa sebab itu yang pertama kalau kita biar legowo gitu. Kita biar ikhlas kayak gitu. Iya. Ya jangan stalking dia. Iya. Harus bisa move on. Ya. Langsung blok. Cara move on terbaik itu adalah healing. Healing. Dan juga makan. Wah, iya makan, oke. Tapi kalau ke healingnya ke tempatnya mantan, Tuh enggak, Wah, jangan dong. Aduh. Keinget lagi, aduh. Nah, iya sih. Iya. Iya sih. Soalnya saya juga pernah baca artikel gitu, perbedaan pendapat dalam suatu hubungan itu malah mempererat gitu. Iya, benar. mempererat. Terkadang kalau malah di sebuah hubungan kita debat itu malah kayak memperkuat kayak Memperkuat. gitu. Bener. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan udah bahas soal asmara. Kita bahas soal yang kedepannya nih. Cita-cita Mbak Sally itu apa sih?
jadi orang sukses, banyak uang, udah. Amin. Amin. Enggak maksudnya jalannya itu. Yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi presiden kah? Waduh. Dulu aku tuh pernah pengen cita-cita tuh jadi polisi, Wih, keluar, polis. pindah lagi jadi tentara, Oh, pindah Makin lagi tinggi. aku pengen jadi pramugari, Oh, gitu kan. iya. Tapi kayak aku lebih sadar diri karena postur tubuhku yang kecil dan gak akan bisa masuk. Terus kalau sekarang nih yang pengen dikejar itu apa? Aku pengen buka usaha, aku pengen punya perusahaan, ya Amin. itu di atas namaku. Amin, amin, amin. Ini balik nih polisi bisa kok saya ini jadi polisi dengan ukuran segini. Nggak bisa. Polisi tidur. Aduh, Mas produser ini ternyata bisa aja ya. Wah, gelap ya, Mas. Wah, roasting ya. Malah di roasting. Terus kan yang namanya takdir ya. Kalau seumpama nih cita-citanya Mbak Sally tadi nggak terkabul ataupun nggak tercapai itu gimana? Plan B-nya ataupun plan C-nya itu mau kemana gitu? Nah, kalau emang cita-citaku itu nggak bisa aku capai, kayak bukan nggak bisa ya, belum bisa gitu ya. Belum bisa ya. Kayak ya aku minta bantuan suamiku aja. Suaminya polisi? Enggak, jangan. Aku nggak suka. Sekarang kan lagi marah. Nggak boleh. Nggak boleh. Wih, nggak boleh. Pelakor. Ditembak mati dor. Waduh. Oke, kita kembali lagi nih ke awal dikit nih ya. Masalah prestasi. Nah, pastinya orang kalau udah jadi pemimpin organisasi, orang kalau udah kuat mentalnya itu pastinya identik dengan prestasi yang tinggi. Nah, terus dari Mbak Sally apa capaian prestasinya itu gimana sih dulu kalau pas sekolah? Nah, kan aku dulu ada di organisasi ekstra teater kayak gitu. Teater. Ya, Keren. teater kayak gitu. Nah, ya jadi ya apa ya, prestasiku ya, cuman juara 2. Cuman juara 2. Bukan cuman sih. Oke. Itu juara dua loh itu. Ya kan kalau bisa kan ya juara 1 Iya, dong, yang diimpikan semua orang itu adalah juara 1. Bener. Itu soal juara 2 pada tingkat apa tuh, Mbak? Enggak maksudnya entah di kelas atau Tingkat nasional, provinsi. Aku waktu itu tingkat kabupaten. Wah, kabupaten sih. Wih, Juara 2. keren. Keren banget Saya sih. mengantarkan LPK Maluku provinsi guys. Iya. wih, keren. Tapi gagal di provinsi. Iya. Apa? Belum. Oh, belum Iya, masih belum. belum beruntung lah. Iya. Belum beruntung. Sukses ya. Karena emang udah beda. Dan das. Oke, kayaknya kita udah lumayan lama gak sih ngobrol sama Mbak Sally. Terus mendekati terakhir nih, ada gak sih harapan Mbak Sally buat diri sendiri dan orang yang dengerin podcast kita kali ini? Iya, yang pertama itu apapun awal kayak gitu kan. Awal itu tuh kalian emang pertama awal-awal itu tuh kayak apa ya? Kayak lagi cemooh, dipandang rendah kayak gitu kan. Itu tuh wajar kayak gitu karena mereka belum lihat prestasi dan juga komitmennya kita kayak gitu. Perlu adaptasi lah ya. Oh ya, komitmen. Komite sekolah. Bapak Wahidin, mohon maaf Pak. Waduh. Aduh. Enggak, lanjut. Ya habis itu ya harus tetap kuat gitu, jangan mudah menyerah, Bener. sabar itu harus utama gitu kan. Terus kalau ada anak-anak atau anak-anak apa sih, kalau ada yang cemooh kayak itu udah biarin aja sampai mereka tuh capek sendiri. Nanti kalau kita ladenin mereka kayak tambah ngelunjak kayak gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak mandang rendah kita, ngecemooh kita, ngejek kita, ngolok-ngolok kita, udah biarin aja gitu. Dia tuh nggak ngasih makan kita gitu. Iya bener. Dia hanya mengkritik kita gitu kan. Nah, kritik itulah yang menjadi topangan kita nanti untuk menjadi kokoh Iya, gitu. bener. Ya kayak
kritik itu sebagai kayak ombak lah. Kita Iya, sebagai bener. pohon mangrove harus bisa menahan ombak-ombak tersebut. Wah, parah. Si paling mangrove. Iya dong. Mangrove podcast. Wow. Masuk. Dan yang terakhir banget ini, sumpah ini terakhir. Pesen Janji nggak terakhir. Iya, pesen buat teman-teman wanita yang ada di rumah nih supaya bisa kuat kayak Mbak Sally. Ya kalau dipandang rendah, jangan putus asa gitu. Ya. Karena kalau sebenarnya kan sekarang zamannya anak-anak tuh kayak mandang fisik ya. Bener. Mandang Kayak fisik, gitu. iya. Kayak kamu harus cantik untuk Iya, bisa iya. dipandang kayak gitu. Enggak semua orang itu harus perlu cantik kayak gitu kan. Yang penting itu satu prestasi. Iya bener. Iya sih. Mungkin kalau masalah cantik cuman pandangan pertama ya, Iya. visual utamanya itu. Sekarang Tapi- gini, kalau emang dia tuh cantik benar-benar cantik tapi nggak punya attitude, nggak punya Nah. prestasi untuk apa? Iya sih. Bener. Gitu kan. Cuman buat pajangan Iya. di hotel. Ayo tok orang gue apa. Oh, Ya juga harus bekerja keras lah. Nah, itu yang lebih penting lagi. Bekerja Iya. keras harus bisa. iya sih. Bener. Iya Terus sih. kita udah lumayan lama nih. Mungkin Adi mau ada tambahan lagi nih buat Mbak Sally. Atau topik. Gimana sih pandangan Mbak Sally tentang dunia hanya milik si cantik? Wih. Itu Iya, kan iya, hanya iya. kata-kata. Buktinya, Lanjut nggak apa-apa. buktinya juga banyak kan kayak dunia ini yang viral-viral sekarang juga nggak harus cantik Oh gitu. iya, iya sih. Bener. Jadi ya udahlah, harus bisa percaya diri kayak gitu. Terima apa adanya kita, nggak perlu lah kayak oplas-oplas. Aku kak Apaan sih? lihat oplas tuh kak Iya gimana sih. gitu. Apaan sih plastik? Aduh, nggak habis thinking saya tentang operasi plastik itu. Plastik apa ya? Iya enggak. Kayak dia kan kayak emang nggak mensyukuri apa yang telah diberikan Iya. oleh Tuhan gitu Iya. kan, nggak terima apa adanya bentuk fisik dia kayak gitu. Ya itu aja sih yang menurut aku, harus bisa percaya diri, jadi orang yang jadi lebih pekerja keras juga kayak Iya, gitu. Oke, bisa diterima ya. Iya bisa diterima. Oke, kembali lagi ke beberapa tahun lalu kan Mbak Sally pernah singgah di SMK sebagai jurusan tata busana ya dulu ya. Iya. Nah itu dulu pertama masuknya itu dipaksa orang tua atau atas keinginan sendiri sih? Ya, kan orang tua. Dan tanggapannya Mbak Sally soal itu gimana? Sebenarnya dulu aku nggak mau ke tata busana. TKPI. Enggak. Di KPI. Di KPI. Banget. Dulu tuh kayak lebih, kalau aku dulu kan ada dua pilihan ya kan. Yang satu untuk cadangan aja gitu. Aku dulu mau masuk ke multimedia sama TKR dulu. Waduh. TKR. Ya dulu mau masuk di situ gitu, tapi karena jangan, kamu tuh perempuan gini gitu kan. Kamu masuk ke TB aja gitu. Ya udah dimasukin ke TB. Ini ternyata sekarang kerjaannya juga Nggak jauh. iya nggak jauh dari jurusan. Tapi aku di balai latihan kerja tuh aku ngambil barista malah. Barista kan. Iya. Lumayan tidak nyambung ya. Nggak nyambung karena aku ikut pelatihan kayak gitu. Yang pertama emang aku mencari pengalaman kayak gitu loh. Ternyata lebih keras di barista. Barista. Biar nggak nganggur. Iya. Menghilangi kata nganggur dari melok PLK kali kok. Waduh. Dulu pertama itu mau masuk ke tour guide gitu. Oh, tour Ya, guide. karena alhamdulillah aku punya sertifikat bahasa Inggris. Oh, Keren. Terus karena aku mau nganyahin juga bahasa Inggris aku kan, jadinya kayak kalau masuk ke tour guide, ternyata tour guide-nya nggak ada, masih belum buka gitu, masih belum open. Yang open di situ hanya tata busana, terus apa, tata busana tuh di sana sebutnya garment ya, garment, terus kayak otomotif, terus pengolahan makanan kayak bikin roti, nggak ngambil otomotif ya pastry, terus sama barista kayak gitu. Apa lagi sih kemarin Desain. aku lupa. Desain. Desain kelihatannya baru kemarin ini. Baru ya. Kelas.
Oh iya sama ngelas tapi bulan lalu yang kalau ngelas udah senior lah di situ kesarannya. Berarti setiap bulan itu ada revisi jurusan? Iya. Oh gitu. Kan di sana banyak banget kan kayak soalnya masih ada orangnya terkadang kayak gitu kayak masih ada gelombang pertama kayak gitu. Oh gitu. Mari masuk BLK, yuk BLK. Ini kan dari bawah ini guys. Seru banget tahu di BLK, aku betah di sana. Mohon ya pengurus BLK di endorse sedikit nggak apa-apa. Buat makan Pak. Bisa kali. Seru banget, aku suka di sana, suasananya itu sejuk gitu. Nanti bisa lah dicoba dia. Ya, bisa kali. Terus di sana juga kalian bisa dapat makan siang. Aku pecinta makanan, jadi aku suka-suka aja di sana soalnya dikasih makan Masuk BLK gratis. jangan-jangan buat makan. Iya, makan siang. Anjir. Yang penting makan. Kan mau masuk ke kelas, terus kita jam 9 kan kasih kayak breakfast kayak gitu kan. Oh iya, sarapan. Anjay. Ya, sarapan. Cemilan lah di sana, ngomongnya cemilan gitu. Cemilan. Nanti siangnya kita dikasih makan kayak gitu. Sorenya juga? Sorenya. Sore kan kita pulang. Oh iya. Aduh. Ya siapa tahu nanti dibungkusin rawon atau Enggak dong. Kayak net sekolah apa gue ya. Net sekolah. BLK ditambahin menunya. boleh. Coba nanti saya masuk sana. Termasuknya makanannya tuh enak-enak loh. Halal lagi. Anjay. Ya kayak jelas tuh ada sayur-sayuran gitu kayak 45 4 sehat. 45. Semangat 45. Aduh. Iya, Aku berhubung ini itu repotan masih ngomongnya. vibes Agustusan ya. Lu sekarang kan mau Agustusan. Udah lewat kali Agustusannya. Oh iya ya. Iya, lupa. Oke. Kayaknya udah lumayan lama ya kita ngobrol sama Mbak Sally. Ya nih udah 30 menitan lebih kita dan Mbak Sally menemani kalian yang ada di rumah dengerin podcast kita kali ini. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih buat Mbak Sally sama-sama. karena sudah meluangkan waktu berbincang dengan kami untuk berbagi pengalaman dan tentunya inspirasi yang. Nah, buat Sobat Mangrove nih, jangan lupa dengar dan saksikan podcast kita di YouTube Mangrove Picture dan di Spotify Mangrove Podcast. Nah, kita mau sedikit promosi nih. Jangan lupa follow IG saya Rian1224. Aku Halo Adi. Aku Febianti 840. Dan yang paling penting IG kami yaitu Mangrove Picture. kita pamitan ya. Aku Rian. Aku Adi. Aku Sally. Nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.